Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga pemirsa di rumah tetap sehat selalu ya, karena kesehatan yang paling utama, seperti itu. Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya tentunya. Selama 45 menit ke depan kita akan berbincang mengenai topik yang sangat menarik dan juga lagi rame gitu ya di kalangan kita sebagai masyarakat. Topik kita kali ini yaitu mengenai Persib Kota Pekalongan yakin Liga 2. Nah, ini salah satu pertanyaan yang mengundang banyak khalayak gitu ya. Apakah sudah sematang apa sih persiapan dari Persib itu sendiri? Persib ini merupakan salah satu persatuan sepak bola seluruh Indonesia yang ada di Kota Pekalongan. Tentunya perjalanannya sungguh panjang gitu ya, membawa banyak cerita serta juga pengalaman di setiap pertandingan. Apalagi ini akan menuju ke Liga 2 seperti itu. Lantas bagaimana sejarah, cerita dan strategi apa sih yang sudah disiapkan oleh Persib kita ya? Kita akan bersama-sama menyimak pembahasan yang menarik kali ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Baik, halo. Selamat datang. Monggo Pak dipakai mic-nya. Iya. Baik, ini ada 3 narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada dari Wakil Ketua Persib yaitu Pak Kristi Agung atau Mas Kris ya? Iya, Mas Kris aja. Iya, saya panggilnya Mas Kris ya. Yeah. Biar nyaman gitu ya Mas Kris ya. Gimana Mas Kris kabarnya hari ini? Ya baik, alhamdulillah baik. Oke, baik. Gimana tadi perjalanan menuju Batik TV? Ya semangat lah yang pasti. Semangat ya? Untuk Persib Pekalongan. Wis, luar biasa untuk Persib Pekalongan semangat. Terus bagaimana kesan pertama datang di Expose Mas Kris? Ya biasa sih. Cuman karena memang sudah diagendakan jadi ya kita semua berkumpul untuk semangat untuk meng-share apa aja sih yang kita udah pernah lakukan selama ini gitu. Luar biasa, akan share ya tentunya ya. Benar banget. Tadi Mas Kris pemirsa, kemudian ada dari manajemen Persib sendiri ya, ini ada Mas Yohanes Lamintang ya, atau ya. Pak Titang ya. Iya. Saya manggilnya Pak atau Mas ini ya, enaknya. Monggo. Mas boleh Pak boleh. Pak aja ya, Pak Titang ya. Oke, Pak Titang. Luar biasa. Terima kasih sudah datang Pak Titang. Gimana tadi perjalanan menuju ke Batik TV? Ya, tadi dari sekolah setelah mengajar langsung ke sini, Mbak. Luar biasa. Oh, Pak Titang ini pengajar. Ya, saya ngajar. Oke. Di SMA Bernadus. Oh, di SMA Bernadus. Luar biasa ya. Selain mengajar ternyata banyak ya kegiatannya ya. Iya. Ini pertama kali datang ke Expose atau gimana? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Bagaimana Pak perasaannya? Ya senang ya. Ya, karena memang juga menjadi suatu tugas juga untuk menjadi sepak bola Pekalongan lebih baik gitu. Luar biasa, menjadikan sepak bola Pekalongan lebih baik gitu ya. Oke, yang terakhir ada dari pelatih Persib. Wah, ini dia nih, Bapak Gatot Barnowo. Pak Gatot, selamat datang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini? Selalu semangat. Selalu semangat. Oke, baik. Tadi perjalanan aman Pak? Aman, lancar. Lancar ya? Aman, lancar, baik-baik. Oke, sudah pernah datang ke Expose Pak sebelumnya? Sudah pernah. Jadi ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali, luar biasa. Ya, itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu? 2015 ya. Oh, 2015. Oke, dan ini datang lagi kembali di sini. Datang lagi, mudah-mudahan bisa merubah sepak bola Pekalongan lebih maju lagi. Luar biasa, merubah ya sepak bola Pekalongan lebih maju lagi, amin. Nah, ini langsung saja Pak, kita juga pengen berbincang gitu ya, banyak hal tentang Persib gitu, apalagi mengenai persiapan menuju ke Liga 2 seperti itu. Sebelum kita membahas ke arah itu, Ayu Sita ingin bertanya mengenai sejarah nih Pak, dari Persib sendiri, perkembangannya seperti apa? Monggo Pak Titang, mungkin bisa menjawab. Persib ya, Persib itu menurut saya adalah sebuah tim besar. Tim yang memang menjadi kebanggaan untuk warga Kota Pekalongan begitu Mbak. Dari setiap kali perjalanan mengikuti dari Liga. Kalau dulu itu setahu saya namanya ada divisi 2A 2B begitu ya Mbak ya. Kemudian dengan
regulasi yang berubah dari PSSI, kemudian ada Liga 3, kemudian bahkan sampai pernah di divisi utama. Itu jadi luar biasa Persib perjalanannya dari tahun 2006 mungkin kala itu sampai sekarang 2022 masyarakat sangat antusias, Mbak. Itu terbukti kalau misal kita bermain entah itu event resmi atau mungkin persahabatan, itu para penonton berbondong-bondong untuk datang ke lapangan. Itu merupakan bukti bahwa Persib itu dicintai oleh warga Kota Pekalongan gitu. Oke, bahwa Persib dicintai oleh warga Kota Pekalongan seperti itu ya. Nah, Pak Branowo sendiri atau Pak Gatot menanggapi dari Pak Titang ini seperti apa? Persib sendiri, Pak. Monggo. Iya, jadi Persib ini sebenarnya punya nama besar ya. Dan kalau sekarang sepak bola menjadi suatu industri, Persib ini sebenarnya sudah punya modal yang sangat baik dari segi penonton. Tetapi semua itu tidak lepas dari kualitas tim. Jadi kalau mau menjadi industri yang besar, tentunya kualitas timnya juga harus diperhatikan. Betul. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Jadi kemarin pada hari Minggu ya, kita sudah mencoba awal persiapan sparring dengan Persiba Bantul. Saya sempat kaget karena 1 minggu tim saya persiapkan, ternyata animo penontonnya sangat luar biasa, sampai 7.000 lebih. Berarti di satu sisi saya harus bisa menjual tim ini lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas pemainnya, meningkatkan kualitas timnya, sehingga apa? Ketika tim itu bagus, tentunya penonton itu akan lebih berbondong-bondong datang ke lapangan, sehingga ini suatu modal yang sangat baik bagi manajemen Persib untuk menggarap, untuk mengelola, sehingga jangan sampai nanti di tengah perjalanan itu kalau tim-tim sepak bola Indonesia itu kan terlalu terbebani dengan kosnya, dengan biaya. Dengan banyaknya penonton yang datang, dengan nama besar Persib, dengan kualitas tim yang baik, saya yakin Persib Kota Pekalongan ini akan bisa lebih maju, lebih baik lagi. Dan ini merupakan suatu tanggung jawab pelatih untuk meningkatkan kualitas timnya agar bisa dijual ke penonton itu. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, meningkatkan kualitas tim ya, Pak ya. Oke, dari Mas Kris sendiri nih menanggapi tadi ya tentang perkembangan Persib di Kota Pekalongan seperti apa, Mas Kris? Ya, jadi Persib Pekalongan itu sebuah klub besar ya kalau bagi saya di Kota Pekalongan ini. Saya sendiri kan basicnya supporter tadinya, Mbak. Jadi dari 2006 itu saya mengikuti Persib dari SMP sampai SMA, sampai kuliah, sampai bantu-bantu OW kita ikut semua. Yaitu karena kecintaan terhadap sepak bola Pekalongan sih menurut saya untuk Persib Pekalongan. Dan luar biasa ya, dari luar cinta biasa sekali menjadi wakil ya, Pak ya. Iya, luar biasa. Nah, ini saya ingin mengarah ke Pak Titang ya sebagai manajemen. Ini seperti apa, Pak? Manajemen di Persib itu sendiri, dipersilakan. Baik, untuk manajemen memang kami ini mohon izin juga karena Bapak Ketua Mas Deki diberhalangan karena memang ada kepentingan di Jakarta begitu. Jadi untuk manajemen kami dari awal dengan teman-teman yang memang sebagian besar itu baru, begitu kami juga berkolaborasi dengan pengurus yang lama tentunya karena kami harus banyak belajar. Kami banyak belajar dengan beberapa pengurus yang lama untuk bagaimana mengurus tim ini dengan baik. Kami belajar dari juga kebetulan juga tahun lalu manajemennya sama, jadi kami berkaca dari tahun lalu pastinya plus minusnya apa, kemudian apa yang baik, kemudian kita pakai di tahun ini sampai pada akhirnya kami semua dari manajemen mengerucut untuk membuat sebuah tim yang baik yang akhirnya dinakodai oleh Mbah Gatot ini sendiri, begitu dari manajemen awalnya. Baik, luar biasa ya. Oke, berarti cukup panjang ya, Pak ya, untuk manajemen sendiri di Persib seperti itu. Nah, dari Pak Gatot sendiri melihat perkembangan sepak bola nih, Pak, di Indonesia dan di Kota Pekalongan ini seperti apa, Pak? Dipersilakan. Ya, untuk sepak bola Indonesia tentunya selalu tumbuh tim-tim baru dan persaingan tuh selalu muncul, Mbak, selalu muncul. Apalagi sekarang di Liga 1 itu banyak membina pemain muda dengan elit pro-nya. Kemudian banyak sultan-sultan di Indonesia yang membentuk tim baru. Jadi seperti kita beri contoh, hari Jumat besok kita main dengan BCL di Ponorogo. Nah, BCL ini ternyata punya sultannya
Semarang. Oke. Sehingga ini merupakan tim yang bagus. Nah, saya ingin Pekalongan ini sebenarnya punya talenta-talenta yang bagus. Hanya tinggal bagaimana melakukan pembinaan. Satu, yang kedua, bagaimana mengarahkan pemain ini agar mempunyai attitude yang baik. Iya. Karena kelemahan beberapa pemain muda, apabila bisa naik sedikit saja, attitude-nya ini yang kadang-kadang kurang terjaga. Merasa sudah menjadi pemain bintang, sehingga lalai dalam menjaga kondisi, lalai dalam melakukan latihan yang baik dan yang benar. Disiplinnya yang kurang. Nah, saya berharap ini adik-adik, khususnya para pemain warga Kota Pekalongan, ini saya harapkan nanti pelatih ini benar-benar bisa membina dan mengarahkan. Karena apa? Setiap tahun itu Pekalongan selalu menciptakan pemain-pemain yang naik ke level Liga 2, Liga 1. Saya berharap generasi yang saya pegang ini nanti juga harus banyak bermain di level yang lebih tinggi. Harapan saya seperti itu, Mbak. Luar biasa ya. Untuk Pak Kris sendiri, Mas Kris ya, maaf. Mas Kris ini menanggapi tadi tentang Persib sendiri, sepak bola, maaf. Sepak bola ini seperti apa, Mas? Karena kan dari jenengan ini dari wakil juga ya. Yeah. Ini seperti apa perkembangannya? Perkembangan sepak bola Indonesia ya. Perkembangan sepak bola Indonesia itu sekarang semakin profesional, Mbak, tentunya. Banyaknya tim-tim yang sekarang dikelola benar-benar oleh pengelola, itu kelolanya baik. Ada Bali United itu pengelolaannya luar biasa baik, pemain kita asli Pekalongan juga ada yang di sana, Mas Rido itu. Terus banyak sih tim-tim besar di Indonesia, dan harapannya sih semoga kita Persib Pekalongan itu bisa naik kasta, kita bisa mencontoh kinerja manajemen mereka untuk diterapkan di Pekalongan. Gitu. Oke, mencontoh untuk diterapkan di Pekalongan. Betul, seperti itu ya. yeah. Oke, baik, ke Pak Titang ini, Pak. Atlet kita ini seperti apa, Pak? Dari manajemen, sisi manajemen melihat atlet sepak bola di Kota Pekalongan ini seperti apa? Ya, baik, ini secara umum. Secara umum memang di Kota Pekalongan ini kami sedang membangun kembali pembinaan sepak bola. Karena memang sebelumnya pembinaan memang sudah berjalan, mungkin hanya kurang maksimal, tapi juga kebetulan 2 tahun lalu kita ada Covid, jadi kompetisi yang ada internal itu juga akhirnya berhenti begitulah. Ini kami berarti kami ini mencoba memulai lagi dengan divisi 2 yang sekarang masih berlangsung di lapangan kandang Panjang, dengan harapan regulasi yang dipakai di divisi 2 itu kan mengadopsi Liga 3 begitu, Mbak. Jadi menggunakan usia 23. Jadi harapannya pemain-pemain U23 yang ada di Kota Pekalongan itu semakin bertambah banyak, ya kan, SDM-nya secara jumlah itu bertambah banyak. Jadi harapannya tinggal setelah SDM banyak, jumlahnya banyak, kita tinggal mengarahkan bagaimana kita meningkatkan kualitas, kita meningkatkan attitude tadi yang disebut Mbak Gatot itu. Jadi pembinaan ini baru kita mau galakkan lagi, lebih intens lagi. Karena di usia 23 ini usia-usia di mana Persib sendiri kan memang ada di situ. Ya, jadi untuk usia 23 ini kami dari pihak Askot, kebetulan saya juga pengurus Askot, itu membolehkan dia boleh main di divisi 2 dan juga divisi 1 nanti yang akan digelar Askot. Harapannya apa? Biar pemain U23 itu mempunyai menit bermain yang banyak. Jadi harapannya setelah menit bermain yang banyak, dia bisa meningkatkan kualitas bermainnya. Begitu. Luar biasa sekali. Nah, Pak Gatot melihat atlet kita sendiri, Pak, seperti apa ini, Pak, di Kota Pekalongan? Apalagi dari sisi pelatih ya, yang sudah lama melatih banyak gitu, bibit-bibit baru dan unggul tentunya. Seperti apa, Pak? Dipersilakan. Cukup baik ya, cukup baik. Kemudian punya potensi menjadi pemain yang lebih bagus untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya ya itu tadi wadahnya satu. Yang kedua, kualitas SDM pelatih di Pekalongan ini memang masih kurang. Ini tentunya nanti kami akan berbicara dengan Askot agar bisa menyelenggarakan kursus atau lisensi. Sehingga banyaknya pelatih yang berkualitas tentunya akan bisa menangani adik-adik yang berkembang lebih maju lagi dengan program latihan yang jelas gitu. Jadi saya lihat hanya kualitas SDM pelatih yang kurang gitu. Kalau talenta pemain sepak bola Pekalongan dari tahun ke tahun selalu muncul pemain ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi ini harapan saya nanti Askot bisa membuat
program untuk peningkatan kualitas SDM pelatih sehingga adik-adik pemain Pekalongan bisa ditangani secara baik dan benar gitu. Oke, baik, ditangani secara baik dan benar seperti itu ya Pak ya. Ya pemirsa, kita cut terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kita akan sambung ke segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih dengan narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Ya, kita sapa kembali ya. Halo. Ya. Selamat. Halo. Ya. Selamat bertemu kembali Pak dengan saya, jangan bosen-bosen ya. Di segmen kedua ini Pak, kita pengen masih membahas banyak sebenarnya tentang Persib seperti itu ya. Tadi dari Pak Gatot mengatakan untuk menghasilkan kualitas yang baik seperti itu ya. Dari sisi pelatih ini menggencarkan gitu seperti itu. Nah saya penasaran gitu tentang bagaimana sih alur menjadi seorang pelatih di sepak bola kita Pak di Kota Pekalongan. Monggo Pak Gatot dipersilakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit menjadi pelatih. Tetapi ada catatan bahwa tidak semua mantan pemain bisa menjadi pelatih juga. Iya. Jadi seorang pelatih itu yang jelas harus punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat, disiplin, kemudian tegas dalam mengambil keputusan. Itu kunci seorang pelatih yang akan berhasil. Lepas dari bahwa syarat menjadi suatu pelatih harus punya lisensi. Iya. Jadi harus mengawali dari lisensi D, Youth, itu 1 minggu dan itu materinya adalah dasar-dasar bermain sepak bola. Kemudian lisensi C, sekarang sudah tidak ada C nasional tetapi AFC. Baik, itu seperti apa Pak berarti? Itu 2 minggu dan itu pun harus nunggu waktu tunggu Mbak karena banyaknya sekali pelatih yang mendaftar dan itu sudah diorganisir oleh PSSI langsung. Itu diberikan dari dasar-dasar dari sepak bola termasuk penyusunan program latihan. Kemudian B diploma ini sudah penyusunan program latihan juga termasuk analisa permainan. Analisa permainan juga sudah masuk sampai ke pemaparan program dan disertasinya. Jadi mempertanggungjawabkan dari program yang dia buat. Dan ini instrukturnya pun juga dari AFC. Tidak mesti semua pelatih yang sudah punya lisensi di atasnya bisa menjadi instruktur. Oke. Dan itu tertentu yang terakhir itu A. Nah, yang terakhir A. Ini berarti paling tinggi ya Pak ya? Paling tinggi A. Oke. Jadi ada jenjangnya dan apabila dalam satu modul itu ada yang nggak berhasil, itu harus ngulang lagi. Oh, dan itu harus kembali ke awal lagi atau? Kembali ke awal atau dia gagalnya di spesifik atau generiknya. Misalnya ada ujian praktek melatih itu 3 kali dan itu soalnya itu belum tahu semuanya. Kalau itu gagal 1 kali ya harus mengulang lagi tahun berikutnya. Dia ngambil di program melatihnya gitu. Jadi nanti di situ ada soal membuat skema dengan praktek objektifnya, dengan peralatannya, dengan teorinya di situ. Jadi tidak sebenarnya tidak terlalu sulit tapi ya cukup menyulitkan bagi yang belum punya pengalaman gitu. Jadi di situ, jadi makanya sekarang ditekankan semua pelatih harus punya lisen karena apa? Biar dalam cara melatihnya tuh benar di situ. Iya. Cara melatihnya benar gitu ya. Oke, luar biasa nih Pak Gatot. Saya ingin mengarah ke Pak Titang ya mengenai manajemen ini Pak. Saya penasaran sekali secara manajemen berbicara mengenai infrastruktur seperti itu ya yang ada dalam tim, keadaannya mulai dari stadion, mes, kemudian alat olahraganya ini seperti apa? Apalagi kita akan menuju ke Liga 2, berarti ada persiapan di Liga 3 ini seperti apa gitu. Monggo Pak Titang dipersilakan. Mengenai infrastruktur yang ada di Kota Pekalongan, jadi kita punya stadion kebanggaan Kota Pekalongan, Stadion Hugeng ya, yang tentunya mungkin secara
regulasi dari PSSI itu sudah cukup untuk layak untuk menjadi tempat pertandingan, ya kan. Tentunya masih banyak catatan-catatan tentunya mengenai tribun, mengenai rumput itu sendiri. Iya. Ya kan, memang masih banyak yang perlu diperbaiki dengan harapan perbaikan-perbaikan itu bisa meningkatkan kualitas tim itu sendiri. Karena memang dengan adanya sarana prasarana yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas tim. Itu pasti itu. Iya. Ya. Sarana dan prasarana yang baik itu akan meningkatkan kualitas tim ya. Seperti itu perlu digarisbawahi ya Pak Titang ya. Nah ini gimana Mas Kris menanggapi hal tersebut dari persiapan kita? Seperti apa? Tadi mengenai infrastruktur stadion tadi itu, ya itu tadi ya benar yang dikatakan Pak Titang, stadion itu sebenarnya udah, kalau untuk syarat dari PSSI itu udah layak. Tapi untuk kekurangan tuh ya lumayan banyak sih, kayak tribun itu kadang masih ditumbuhi rumput atau apa, itu nanti kan masih bisa diatasi lah dari panitia dan pengelola stadion gitu. Oke baik. Nah ke Pak Titang lagi ya, untuk penjualan merchandise ini sebenarnya berpengaruh ke pemain gak sih Pak? Apa ada pengaruh ke yang lain? Dipersilakan. Ya, kalau saya pernah bertanya ke teman-teman pengurus yang memang pengalaman di situ, merchandise itu memang sangat bisa membantu perjalanan tim. Oke. Gitu ya. Jadi dulu kan bahkan sempat buka Persib Store kalau nggak salah ya dulu, dan itu memang sangat membantu perjalanan tim. Saat itu kalau nggak salah Persib ada di Liga Utama ya. Kalau nggak salah seperti Liga itu. Utama itu mohon maaf berarti Liga pertama kah atau divisi utama? Saat itu sekarang divisi utama. Liga 2. Sekarang Liga 2. Sekarang Liga 2 ya, jadi di situ buka semacam Persib Store gitu. Ternyata memang masyarakat Kota Pekalongan sendiri antusiasme besar, dan itu sangat membantu perjalanan tim saat itu begitu. Ya. Oke, dan ternyata untuk saat ini apakah masih ada maaf Persib Store ya? Masih. Oh masih, dan itu masih berjalan ya Pak ya? Masih Oke, berjalan. luar biasa sekali. Nah, dari manajemen sendiri nih Pak, gebrakannya untuk persiapan Liga 3 nanti seperti apa? Dari manajemen yang pertama kami mencoba, menurut kami ya, kami itu new restart dulu. New restart dulu karena memang ini mohon maaf ini Mbak Gatot ya. Jadi Mbak Gatot itu yang ngincar banyak sekali ini tim-tim yang ada di Liga 3. Untuk rebutan ya? Iya, jadi jadi banyak yang terkejut, jujur aja, banyak yang terkejut. Beliau ini ada di Kota Pekalongan, itu merupakan gebrakan awal kami, bahwa kami memang mempunyai tujuan bahwa kita ingin lolos ke Liga 2 gitu. Jadi gebrakan awal, persiapan lebih awal dengan harapan tim bisa maksimal, tapi tentunya juga harus dinakodai oleh pelatih yang betul-betul berkualitas. Nah, muncullah Mbah Gatot ini yang memang santer dari mana saja ini, luar biasa. Matur nuwun ini Mbah Gatot sudah mau ke Kota Pekalongan gitu. Baik, luar biasa. Nah, dari Pak Gatot melihat tentang Persib sendiri dalam menjaring atau melakukan pembibitan seperti itu, untuk kerangka tim seperti apa ini Pak Gatot? Dipersilakan. Terima kasih. Jadi pelatih kalau tanpa target itu kurang ada tantangan. Iya. Jadi saya ditarget untuk bisa membawa Persib ke Liga 2 lagi, sehingga ini merupakan tantangan dan ambisi bagi kami. Sehingga kami harus mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya untuk membuat tim itu kuat ya tentunya pemain pilihan saya harus tepat. Ya, pilihan pemain saya harus tepat, dan ini saya lakukan dengan selektif. Bahkan saya lakukan secara selektif dan ketat pun saya masih kecolongan, Mbak. Oke. Masih ada 1-2 pemain yang masih kami analisa terus perkembangannya. Ini. Baik. Dan ketika kami melakukan seleksi pun kami tidak secara terbuka. Karena kalau secara terbuka, kualitas pemain yang notabene kurang bagus pun pasti akan datang, sehingga itu justru akan memeras tenaga, pikiran juga, dan yang baik belum tentu kelihatan baik, tapi yang kurang baik malah karena temannya pada seleksi baik jadi ikutan baik. Sehingga ketika kami melakukan seleksi, kami secara tertutup dan recommended. Kalau itu pemain tidak direkomendasikan oleh manajemen atau pelatih, teman pelatih yang tahu sepak bola, tidak saya terima itu. Oh, seperti jadi itu. Jadi saya ketat sekali. Ketat ya Pak ya. Jadi
kemarin datang dari PSAU yang itu lewat masuk jalur TNI-nya aja lewat prestasi sepak bola, itu pun saya kembalikan. Ternyata juga belum memenuhi syarat bagi kami. Kemudian ada anak dari Persela Lamongan yang dia statusnya magang Liga 1 aja saya kembalikan. Jadi saya benar-benar selektif karena saya harus juga memenuhi ekspektasi dari masyarakat yang begitu antusias untuk Persib ini bisa naik ke Liga 2. Itu pun tim yang bagus tentunya harus selalu koordinasi, komunikasi dengan manajemen karena secara teknis saya, tetapi non teknis nanti manajemen. Sehingga saya harapkan saya mengerjakan non teknis teknisnya secara baik untuk tim, non teknisnya manajemen mudah-mudahan bisa selalu mensupport. Seperti itu Mbak. Jadi harapan saya mudah-mudahan tim ini memang bagus, bisa dijual, bisa menjadi sepak bola industri dan manajemen juga selalu support untuk non teknis gitu. Baik, saya penasaran Pak, untuk alurnya sendiri ini seperti apa seleksi yang dilakukan? Tadi belum sempat dijelaskan pertahapnya seperti itu. Jadi ini Mbak, yang pertama saya lihat adalah dari CV pemain. CV, oke. CV pemain, kemudian usia juga. Karena di Liga 3 ini kan ada batasan usia 23 tahun. Kemudian yang kedua, secara teknis saya lihat di lapangan. Jadi kami membuat seorang pelatih itu harus bisa membuat modul model game yang diinginkan. Jadi kami membuat pola, saya mainkan nanti misalnya 4-2-3-1 sehingga saya jangan sampai salah memilih lini belakang berapa, lini tengah berapa, lini depan berapa gitu. Dan itu saya lihat adik-adik ternyata kriteria yang saya harapkan untuk model game sudah cukup sehingga kami tinggal lihat kualitas secara teknik. Jadi saya gamekan, kemudian saya lihat visi misi adik-adik bermain, kemudian masalah endurance belum begitu saya perhatikan karena endurance ini nanti kan melalui tahapan persiapan. Tahapan persiapan jadi ada persiapan khusus, persiapan umum, prakompetisi, baru ke kompetisinya. Tetapi sebelum saya menentukan ke situ, adik-adik saya lihat dari CV, kemudian visi bermainnya. Kemudian yang paling sangat menentukan bagi kami adalah kebugaran. Kebugaran ya Pak ya? Kebugaran itu dia punya riwayat cedera akut atau tidak. Nah di situ kami lakukan tes flexibility. Jadi lari siksa, plyometrik, lompat. Itu nanti akan kelihatan kalau pemain itu pernah cedera lutut, dominan tumpuan kakinya sebelah mana. Kalau dominan tumpuan kakinya sebelah kanan berarti dia punya riwayat cedera di kaki kiri. Kemudian flexibility ketika dia belok melakukan siksa itu berat, berarti dia di kakinya pasti ada masalah gitu. Jadi saya memang ketat Mbak. Jadi itu pun saya masih melihat perkembangan adik-adik ini ada 2-3 pemain yang sudah saya diskusikan dengan manajemen. Ini terus kita pantau dan nanti kita lihat untuk evaluasi. Gitu. Jadi seperti itu Mbak. Luar biasa ya. Ternyata alurnya sangat panjang ya Pak ya. Sangat panjang. Panjang sangat sekali panjang. Gitu ya. Dan jangan sampai saya salah pilih dan manajemen mengeluarkan uang tapi pemain tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Iya, seperti itu. Nah, untuk kendala sendiri Pak, dalam melakukan pembibitan ini pasti ada kan beberapa kendala. Apa yang dialami seorang pelatih ini dalam melatih tim-tim Persib Kota Pekalongan? Tentunya ada, tetapi ketegasan bagi seorang pelatih dan membuat adik-adik disiplin harus kuat. Karakter seorang pelatih harus kuat seperti di depan tadi saya sampaikan. Sebelum saya merekrut adik-adik, ini memang saya lihat attitude dan saya selalu komunikasi dengan asal pemain itu dari mana. Misalnya dari Jawa Timur, saya kenal pelatih dari Jawa Timur, sempat saya tanyakan bagaimana dia punya attitude. Karena saya tidak ingin suatu tim itu rusak hanya 1-2 orang pemain yang tingkah lakunya kurang begitu baik. Itu satu. Yang kedua, untuk putra daerah ini memang saya sudah pesankan ke asisten. Kebetulan saya tidak bawa asisten. Saya asisten memang putra daerah. Iya. Saya siapkan 10 pemain dan saya seleksi yang terbaik itu saya ambil. Jadi pembinaan di daerah tetap kami munculkan dan itu ada 6 pemain. Mudah-mudahan itu nanti sudah bisa menjadi bagian kerangka dari tim Persib yang akan datang juga gitu. Luar biasa, menjadi kerangka ya, seperti itu ya Pak Gatot ya. Nah ke Pak Titang ini, laga persahabatan selanjutnya ini akan dijalani Persib ini nantinya akan melawan siapa saja ini Pak? Untuk
jadwal terdekat Ya. itu tanggal besok hari Jumat tanggal 12 melawan BJL Diponegoro FC. Begitu ya, itu asal Semarang, itu tim yang tadinya BJL 2000 yang sudah mengikuti Liga 3 sebelumnya, karena sekarang diakuisisi oleh sultannya yang dari Semarang ya, jadi diakuisisi sama Undip. Sekarang jadi menjadi Diponegoro FC. Itu persiapan juga bahkan lebih lama ya Mbah ya, lebih lama dari Persib Kota Pekalongan sendiri. Mungkin karena dari pihak Diponegoro kan ya banyak mahasiswanya, mungkin kemudian juga tim itu memang sudah bareng lama. Jadi kami berpikir dari pihak manajemen dan mungkin pelatih bersama-sama, artinya kita menjadi tolak ukur Liga 3 di Jawa Tengah gitu. Kalau kemarin kan Persiba itu dari Jogja, Liga 3 tapi Jogja. Lah ini Liga 3 yang dari Jawa Tengah begitu Mbak. Ini terdekat seperti itu. Oke, baik. Berarti sudah ada persiapan menuju ke situ ya Pak ya, untuk dipersiapkan. Kita cut terlebih dahulu ya Pak. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan membahas lebih banyak lagi tentang Persib ya. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, halo pemirsa, bertemu lagi dengan Ayu Sita di segmen 3 kali ini. Senang sekali ya, dan tentunya kita masih dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa kembali narasumber kita. Ya, halo Pak, masih semangat ya? Ya, semangat. Masih dong, semangat. Ini udah segmen 3 kita Pak. Baik, masih tentang Persib Kota Pekalongan. Yakin Liga 2 gitu ya? Pertanyaannya memang banyak pertanyaan seperti itu Pak tentang Persib. Kita tadi juga sudah membahas mulai dari manajemen seperti apa, kemudian sejarahnya dan lain sebagainya. Nah, kali ini Ayu Sita ingin bertanya kembali mengenai Persib seperti itu ya. Untuk persiapan secara physically serta psikis seperti itu ya Pak. Ini dari manajemen seperti apa melihat teman-teman kita menuju ke laga 3? Dipersilakan. Baik, nanti mungkin Mbak Kato juga menambahkan apa yang saya jelaskan. Jadi kami dari pihak manajemen itu mencoba semaksimal mungkin untuk membuat nyaman tim, dari pelatih, asisten sampai pemain. Saya berpesan itu ke teman-teman manajemen. Jadi kalau kita bekerja itu pastinya yang dicari kenyamanan, yang utama. Iya, yang utama. Jadi dengan harapan dengan nyaman itu bisa memberikan suatu hasil yang maksimal. Karena kita memang punya target lolos ke Liga 2, begitu Liga 2. Jadi kita memang harus membuat tim ini nyaman. Pastinya dengan harapan setelah nyaman bisa maksimal, kemudian penonton masyarakat berbondong-bondong untuk menonton ke stadion. Itu dari manajemen seperti itu, Mbak. Baik. Ya. Untuk alurnya sendiri berarti dari Liga 3, sebelum ke Liga 3 apa dulu Pak yang harus dipersiapkan? Liga 3 itu kompetisi paling bawah, paling bawah. Jadi memang paling bawah Liga 3. Tidak ada degradasi lagi. Jadi semua tim jika mau ke Liga 2, Liga 1 itu harus melewati kasta yang paling bawah. Oke, jadi baik. Seperti itu. Dan itu misal udah di Liga 2 tapi ternyata gagal di Liga 1, kembali lagi ke Liga 3 seperti itu. Jadi kalau setelah kita katakan promosi ya di Liga 2, ternyata di Liga 2 kok kita peringkatnya terbawah sendiri nih, bawah ada beberapa bawah ya, kemudian kita degradasi lagi, kembali lagi ke Liga 3 lagi, kita berjuang lagi di Liga 3 untuk naik lagi ke Liga 2. Baik. Kalau Liga 2 ternyata kita baik, kita bisa promosi ke Liga 1 begitu. Cukup Tapi panjang sekali. Iya, karena kan ada putaran-putaran final seperti itu ya Pak ya, di Liga 2 kita nggak gampang dong pastinya. Ada beberapa putaran yang harus dilewati oleh para pemain, betul. Seperti itu ya. Oke, baik, kita mengarah ke Pak Gatot ini. Persiapan secara tim seperti apa Pak? Apakah ada gebrakan pemain baru ini di Liga 3 seperti apa? Ada kejutan tidak? Dipersilakan. Jadi untuk persiapan, karena ini jaraknya terlalu pendek, memang lebih banyak kita pangkas. Kami tidak ada fisik khusus. Dan untuk pemain itu memang kami ada beberapa pemain baru. Ada pemain baru. Setelah kami menjaring pemain, kemarin kami menambah 1 pemain senior.
Aziz, dan Aziz ini sebenarnya di PSIS sempat seleksi, dia bisa masuk, tetapi karena masih terlalu muda dia dimagangkan. Nah, ketika dia dimagangkan, makanya kami tawari mau nggak ke Persib dan bisa menjadi pemain regulasi untuk bermain penuh. Dan ternyata dia memilih ke Persib Pekalongan, sehingga gebrakan untuk pemain ya kami datangkan Aziz ini. Kemudian satu pemain itu adiknya pemain Barito, Buyung Ismu, itu Zainuddin Malawat, itu dari Ambon. Dia jebolan PPLP Ambon dan pernah memperkuat tim Maluku FC Liga 3. Jadi dua pemain ini mudah-mudahan nanti bisa memperkuat, mempertajam dari lini tengah dan sayap, sehingga tim ini saya rasa sudah cukup. Tinggal kami kalau nanti kick off itu di September pertengahan, tinggal kami pemantapan tim. Jadi di pertengahan bulan Agustus ini tinggal kami maintenance dan membuat pola program latihan yang sesuaikan, sehingga nanti top formnya bermain itu nanti di kompetisi. Jadi memang pelatih itu susah-susah mudah. Ketika GGS ya Pak ya, iya, gampang-gampang susah. Ketika jadwal itu belum fix, sehingga jangan sampai kita membuat program latihan yang tinggi mendekati kompetisi yang sebenarnya justru penampilannya akan turun. Gitu. Harus kita atur dan kita harus melihat juga gambaran jadwal yang pasti dari Asprof nanti. Gitu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Ke Mas Kris ini, menanggapi dari pemain kita seperti apa Mas Kris persiapannya untuk menuju Liga 3, dipersilakan. Untuk pemain Persib Pekalongan musim ini saya rasa lebih baik ya dari musim-musim sebelumnya, karena dari pelatih juga udah berpengalaman bawa juara beberapa tim terus. Ini Mbah Gatot ini luar biasa. Amin, amin. Jadi pemain kita percayakan kepada Mbah Gatot untuk pemilihan pemain, untuk persiapan dan sebagainya. Untuk tim uji coba juga nanti kita cari-cari lagi. Jadi ya intinya kita untuk masalah pemain ini kita optimis sih, mudah-mudahan kita bisa masuk ke putaran nasional, habis itu kita bisa jenjang lagi ke Liga 2 gitu. Luar biasa ya, masuk kembali ke putaran nasional dan menuju ke Liga 2. Nah Pak Gatot, bagaimana persiapannya di Liga 3 ini? Terus pernah mencapai di Liga 2 sebelumnya kan dari Persib sendiri? Apakah belum pernah di Liga 2 Pak? Liga 2 pernah. Tapi kan degradasi kita ke Liga 3. Jadi tim ini berjalannya tiap tahun, Mbak. Tiap tahun. Jadi tiap tahun itu dengan pelatih yang mungkin sama dengan pelatih yang bisa berbeda. Gitu. Jadi saat itu saat itu kita pernah di Liga 2. Di Liga 2 saat itu tahun masuk divisi utama itu 2011. 2011 itu Liga 2, kemudian tahun berikutnya turun lagi, kemudian dengan pelatih yang baru-baru seperti itu. Berarti tidak semelulu dengan Pak Gatot seperti itu ya, ada pelatih lain seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, strategi apa Pak yang dilakukan untuk teman-teman kita di tim ini Pak, di Persib? Dipersilakan untuk menuju Liga 3. Jadi strategi yang kami pakai tentunya membuat tim itu lebih solid. Lebih solid, oke. Satu, lebih solid. Kemudian pola permainan yang jelas. Jadi sekarang ini kan pelatih selalu menentukan model game yang diinginkan. Dan di situ pun nanti kita lihat gambaran dari calon lawan juga. Nah, ADN ini saya persiapkan dengan model game dengan pola 4-2-3-1 dan 4-4-2. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa berubah karena juga melihat tipe dan karakter lawan, Mbak. Oke, baik. Sehingga ini adik-adik ini saya melihat cepat paham, dan ini kami punya pemain cerdas-cerdas itu. Jadi tidak terlalu kesulitan lah, sehingga apa yang saya harapkan nanti di pertandingan yang sebenarnya bisa berjalan baik. Dan saya selalu menekankan pada adik-adik bahwa setiap pertandingan kalian harus punya jiwa pemenang.
tidak pandang itu lawan tim levelnya kayak apa. Kalau sudah kita tekankan dengan mental dan bertanding seperti itu, otomatis mental juaranya akan muncul gitu. Jadi seperti tim ini seperti selalu bermain dengan haus kemenangan. Saya berharap seperti itu, sehingga setiap pertandingan apapun yang dihadapi selalu pemain-pemain ini tidak mau kalah gitu. Fighting spiritnya selalu harus tumbuh gitu. Baik, dari sisi manajemen apakah ada strategi khusus ini untuk teman-teman kita, Pak? Dipersilakan. Kalau saya sering berpesan ke teman-teman, jadi yang penting kita itu banyak bergerak atau kita banyak berpikir mengenai non teknis. Jadi non teknis bagaimana kita itu menyediakan atau berpikir atau segala hal apa yang sifatnya non teknis, karena teknis sudah menjadi ranahnya pelatih. Jadi bagaimana tadi saya katakan tadi, alurnya atau muaranya adalah bagaimana membuat tim ini nyaman. Itu saja dulu. Jadi bagaimana dengan tim itu nyaman, jadi non teknis sekuat tenaga kita harus bisa menyediakan itu, karena itu sudah menjadi kewajiban manajemen gitu, Mbak. Ya. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya lagi Pak Titang ya mengenai sponsor dan investor yang sejauh ini masuk ke dalam Persib, seperti apa Pak perkembangannya? Bersilakan. Baik, mungkin nanti ditambahkan Mas Kristi ya. Jadi siap. Untuk sampai pada saat ini kami masih memang mencari-cari begitu ya, mencari-cari sponsor. Memang sudah beberapa yang kami tuju, juga ada beberapa juga yang berminat begitu. Baik. Ya, jadi nanti harapannya siapapun nanti yang menjadi sponsor ya tetap bisa mensupport penuh untuk tim ini ya, untuk kemaksimalan tim ini begitu. Mungkin Mas Kristi selaku dipersilakan Mas Kristi. Ya. Untuk sponsor itu kita udah melakukan beberapa perusahaan pendekatan, udah ada yang mau masuk, juga udah ada yang hampir masuk. Ini besok mungkin udah bisa di pinggir lapangan Ebot itu udah ada satu sponsor, tapi nanti kedepannya kita tetap cari lagi karena masih banyak yang kosong. Jadi harapannya kalau masyarakat Pekalongan ada yang ingin mempromosikan produknya atau mempromosikan perusahaannya, itu bisa pasang kabel di stadion, kalian bisa jualan di stadion, itu bebas gitu. Baik, seperti itu ya Mas ya. Oke, nah ini saya ingin bertanya ke Pak Titang lagi ya. Dari manajemen ini kan ke bawah ada kerangka tim, kemudian di bawahnya lagi ada tim supporter seperti itu ya. Nah ini jika pemain ini menghasilkan minor seperti itu, kadangkala ada peristiwa dari supporter ini menyampaikan aspirasi seperti itu Pak, dengan cara mereka memboikot, kemudian tidak datang ke stadion seperti itu, sudah membeli tiketnya tapi tidak datang ke stadion. Nah menanggapi peristiwa tersebut seperti apa Pak Titang? Dipersilakan. Kalau saya melihat sepak bola itu mungkin secara umum hampir seperti itu Mbak. Jadi gimana, pastinya yang namanya supporter atau penonton itu mempunyai keinginan bahwa tim itu tampil baik, tim itu maksimal. Jadi saya kira itu hal yang justru kita harus berpikirnya positif, gimana harapannya jangan sampai kita tuh mengecewakan supporter atau penonton gitu ya Mbak ya. Harapannya seperti itu. Jadi itu hal yang positif sebetulnya, dimanapun mau sampai kita melihat mungkin MU ya saat ini yang sedang seperti itu, supporternya pun saya kira juga akan merespon hal yang sama. Saya kira itu pun sangat mungkin terjadi di Persib sendiri. Jadi itu merupakan kalau saya dan teman-teman itu berpikir bahwa itu justru sebagai motivasi kami untuk kami bisa bekerja atau melakukan hal yang terbaik untuk Kota Pekalongan seperti itu. Luar biasa ya, bekerja dan melakukan yang terbaik untuk Kota Pekalongan. Gimana nih Mas Kris menanggapi supporter tersebut? Ya karena saya sendiri basicnya dari supporter, mengenai kritik dan masukan untuk tim itu kan manajemen juga sebenarnya udah terbuka Mbak sekarang, udah nggak kayak dulu. Jadi sekarang ketika mau ada supporter yang menyampaikan aspirasi aja, datang aja ke stadion untuk menyampaikan kepada pengurus atau panpel di situ, karena di situ sudah pasti ada setiap sore kalau Persib latihan itu mesti ada orang di situ. Sampaikan aja apa unek-unek kalian untuk Persib Pekalongan, untuk kemajuan Persib Pekalongan. Baik, luar biasa. Ke Pak Gatot, apakah ada target Persib untuk next kompetisi seperti itu? Boleh diceritakan Pak sedikit?
Ya tentunya pasti Mbak. Oke. Tentunya pasti, dan tim ini harus layak jual. Layak juang. Sehingga ada hubungan yang sangat erat antara tim dengan supporter tadi. Dan saya melihat bahwa supporter Persib ini supporter yang terdidik kok. Jadi saya yakinlah supporter pun juga akan mengerti, memahami tentang kondisi tim dan kualitas tim. Nah, saya harus berbuat yang terbaik untuk supporter agar supporter ini selalu support. Nah, caranya bagaimana? Ya tim kami harus saya buat dengan kualitas yang bagus, high class. Jadi setiap pertandingan bagaimana harus bisa memenangkan pertandingan, jangan sampai kalah dengan cara yang sportif juga gitu. Sehingga supporter akan senang, sport akan merespon dengan baik, dan tim pun juga akan layak jual. Karena kalau penontonnya makin banyak, penjualan tiket makin banyak juga kan bisa untuk menghidupi tim. Betul itu ya, untuk itu menghidupi sepak bola tim. industri kan. Satu itu, yang kedua sponsor pun juga pasti akan masuk kalau kita apalagi bisa lolos sampai ke nasional, karena yang nempel di dada ini juga akan terlihat di seluruh masyarakat Indonesia, sehingga nilai jualnya pun juga akan makin naik gitu. Jadi saya harus membuat tim ini kualitas. Di setiap pertandingan kita harus punya target, jangan sampai kalah. Sehingga supporter akan senang, sponsor juga akan masuk, nama Pekalongan juga akan berkibar di kancah sepak bola nasional gitu. Itu Mbak. Luar biasa ya. Dan tentunya dari Pak Titang saya ingin bertanya tentang harapan Pak untuk tim sepak bola kita di Persib Kota Pekalongan, nanti juga ditambahkan oleh Pak Gatot dan Mas Kris ya, seperti itu ya. Oke, silakan Pak Titang. Baik, kalau harapan mungkin saya juga sebagai warga Kota Pekalongan, ya tentunya harapannya mungkin saya kira sama dengan hampir sebagian besar warga Kota Pekalongan yang memang berharap bahwa Persib ini selalu satu, lebih baik. Ya, kemudian kami juga tadi sudah dikatakan Mas Kristi, kami mencoba menjadi apa ya? Kami berusaha untuk terbuka dengan pihak manapun. Ya, kemudian harapan yang terakhir ya, sangat besar harapannya bahwa kami ingin Persib ini lolos ke Liga 2. Siap. Gitu. Ya, Yakin ya Pak ya? Yakin. Yakin Liga 2 Ya, ya? yakin Oke, Liga 2. luar biasa. Monggo Pak Gatot ditambahkan harapannya. Ini pilihan saya di Pekalongan ya Mbak ya. Jadi sebelumnya memang ada beberapa tim yang mau meminang saya, tapi pilihan saya di Pekalongan, sehingga saya harus berbuat yang terbaik untuk tim Persib dan Pekalongan ini, sehingga target ke Liga 2 insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin, amin. Dengan cara bagaimana? Ya bekerja dan berprestasi. Iya. Itu harapan berusaha saya. ya, Iya, berusaha. karena usaha tidak mengkhianati hasil seperti itu ya Pak. Pasti. Luar biasa. Jadi Mas Kris sendiri, Ya. singkat Ya, saja Mas. Sebelum masuk ke harapan, kita mau mengucapkan terima kasih kepada supporter Persib Pekalongan atau penonton yang kemarin udah datang memenuhi stadion. Itu di luar ekspektasi kami jujur, karena pertandingan perdana kita masih meraba-raba belum rame apa enggak, ternyata sambutannya luar biasa. Terima kasih. Yang kedua, untuk Persib Pekalongan sendiri, semoga kita bisa lolos ke Liga 2 dengan didukung semua elemen supporter dan pemerintah tentunya. Yang ketiga, untuk yang ketiga harapannya, ini kan Persib Pekalongan juga menjual jersey ya. Harapannya Mas Pekalongan bagi yang mau membeli jersey bisa mantau di Persib Official Store Instagram. Jadi kalian bisa beli di situ. Sampai saat ini sambutannya juga udah luar biasa. Untuk pemesanan dibuka PO itu udah 250 lebih yang pesan sampai hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Luar biasa sekali. penonton yang datang yang mau membeli jersey. Jadi ke depan semoga terus membeli merchandise dari kami, karena banyak nanti ada kaos jalan, ada t-shirt, ada jersey lain, jersey liga, itu masih banyak yang akan dikeluarkan. Itu aja sih Mbak. Tapi yakin Liga 2 ya? Pasti yakin harus Pasti yakin Liga 2. Pak Gatot yakin ya? Saya yakin lah dukungan Yakin Liga dari pemerintah dan Pak Wali Kota ini saya lihat cukup memberi harapan. Ya. Cukup antusias juga gitu. Iya, siap. Itu tadi ya pemirsa tentang Persib kita Kota Pekalongan. Sudah saatnya prestasi Pekalongan bangkit kembali di dunia sepak bola ini. Mari kita dukung penuh untuk Persib Kota Pekalongan. Pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Sebelum itu Ayu Sita mengucapkan terima kasih kepada Pak Titang, Pak Gatot dan Mas Kris ya, yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Tetap saksikan Expose lebih dekat lebih santai.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.